Dia ngomong di status WA itu, udahlah kalau gini terus lebih baik kita bubar. Kata-kata bubar itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Maksud dan tujuan kamu untuk membunuh itu ngapain? Supaya si korban itu nggak memiliki laki selain saya, Pak. Oke, nama siapa? Sebuah rumah di Jalan Kiai Haji Galib, Lampung digerebek aparat kepolisian. Nama siapa? Aris. Dari dalam rumah ini, polisi meringkus seorang pria yang disangka terlibat kasus pembunuhan. Polisi terpaksa melumpuhkan target karena berusaha melarikan diri saat hendak digelandang. Pria yang diringkus polisi ini adalah Aris alias bin Hasan, usianya 33 tahun, warga Bogor, Jawa Barat. Ia diringkus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat karena terlibat kasus pembunuhan. Korbannya Rina Casrina, usianya 21 tahun. Rina merupakan kekasih Aris. Jasad Rina ditemukan tergeletak di sebuah gudang penyimpanan kayu, Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat. Kondisinya sudah mulai membusuk. Aparat kepolisian Resort Metro Jakarta Barat yang datang ke lokasi penemuan kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Selanjutnya, jasad Rina Casrina dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari hasil olah TKP, kami menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, terutama pada leher seperti bekas cekikan. Sehingga kami menyimpulkan, kesimpulan awal kami di TKP tersebut, korban kemungkinan besar dianiaya. Polisi yang melakukan penyelidikan kasus ini akhirnya menemukan titik terang. Berdasarkan rekaman kamera pengintai atau CCTV yang berada di sekitar gudang, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Yang tak lain adalah Aris, kekasih Rina. Dalam rekaman CCTV terlihat Rina dan Aris datang ke gudang penyimpanan kayu dengan menggunakan sepeda motor. Kebetulan Aris yang merupakan kuli bangunan sedang bekerja di area gudang ini. Keduanya nampak membicarakan sesuatu yang serius. Sampai akhirnya Aris dan Rina masuk ke dalam gudang.
Tak lama kemudian, Aris keluar seorang diri dari dalam gudang sambil menenteng tas milik Rina. Dari petunjuk ini, polisi yakin Arislah yang menghabisi nyawa Rina Casrina. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan saksi yang melihat terakhir sekali seorang wanita yang diduga korban itu masuk ke dalam TKP bersama seorang laki-laki menggunakan sepeda motor. Kemudian dari keterangan saksi itu kita kembangkan dan alhamdulillah match dengan hasil rekaman CCTV yang ada di sekitar TKP. Kemudian tanggal 3 Juli sekira pukul 5 pagi kami melakukan penangkapan terhadap tersangka. Pada saat penangkapan tersangka berusaha melawan petugas sehingga kita terpaksa harus melumpuhkan dengan menembak di bagian kaki. Kemudian setelah ditangkap, kita interogasi di mana tersangka mengakui segala perbuatannya. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Aris tega membunuh Rina Casrina? Dek, emang kamu nggak maafin saya, Dek? Kata si korban, udah sekalian aja yang matiin aku. Nah, saya langsung cekek. Saya masih sayang sebenarnya pas sama dia. Dia ngomong di status WA itu, udahlah kalau gini terus lebih baik kita bubar. Kata-kata bubar itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Maksud dan tujuan kamu untuk membunuh itu ngapain? Supaya si korban itu nggak memiliki laki selain saya, Pak. Oke, nama saya Pak. Kini, Aris alias Bin Hasan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya Rina Casrina, kekasihnya. Jasad Rina ditemukan di dalam gudang penyimpanan kayu, Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat, Minggu 1 Juli 2018 lalu. Rupanya, selain menghabisi nyawa Rina, Aris juga mengambil uang dan barang berharga milik kekasihnya itu. Di hadapan penyidik, Aris pun menceritakan apa yang ia lakukan terhadap Rina Casrina. Saya gandeng begini posisi posisi leher korban. Nah setelah itu katanya, Dek, emang kamu nggak maafin saya, Dek? Emang nggak maafin saya, Dek? Kata si korban, udah sekalian aja yang matiin aku. Nah setelah itu saya hilap, Pak. Saya hilap, saya langsung bergeser korban, langsung tercekek. Saya cekek kan korban itu, sekalian aja matiin aku, saya cekek. Nah setelah itu dia mau berteriak. Akhirnya semakin berteriak, dia mau minta tolong, saya semakin kenceng cekekan itu, Pak. Nah, maksud dan tujuan kamu untuk membunuh itu ngapain? Supaya si korban itu nggak memiliki laki selain saya, Pak. Hubungan antara Aris dan Rina Casrina sudah berjalan lebih dari 8 bulan. Namun menurut Aris, selama ini Rina sepertinya tidak serius dalam menjalin hubungan dengannya. Dek, mau ke rumah Bapak. Terus kata si korban, oh kagak bisa, soalnya adek lagi ada mau ngantar teman. Dia ngomong di status WA itu, udahlah lebih baik kalau gini terus lebih baik kita bubar. Emang saya masih sayang sebenarnya pas sama dia. Dengan kata-kata bubar itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Mungkin bagi Rina ada sesuatu yang mengganjal
ketika ia menjalani hubungan asmaranya dengan Aris. Ya, rupanya Aris masih berstatus sebagai suami orang. Meski menurut Aris, ia sudah berniat untuk menceraikan istrinya. Sejauh mana sih sama korban ini? Tapi kamu kan udah punya istri. Iya, waktu itu saya punya istri, cuman belum begitu dekat lagi, Pak. Soalnya saya pisah sama istri udah 4 tahun, Pak. Ya? Udah 4 tahun istri saya jadi duda nggak jelas. Jadi duda jelas, dan di surat cerai itu saya kagak punya. Nah, akhirnya saya berkenalan di Facebook, kenal sama korban itu, Pak. Nah, korban itu saya ajakin pacaran, katanya ngomongnya mau serius sama saya. Perjanjiannya yang dia buat janji katanya pengen sampai nikah. Saya sempat ngebelain istri saya. Membeli kamu? Ngebelain istri saya untuk mencerai gitu, Pak. Aris pun berkisah soal kepribadian Rina Casrina. Kamu suka banget sama dia itu kenapa? Saya suka sama dia mungkin dari kecantikannya, Pak. Kecantikannya? Iya, soalnya beda sama istri saya. Ya sempat jalan mau refreshing, diajak mau gitu, Pak. Kenangannya selalu moto-moto sama dia. Saya juga menyesal, Pak, atas kelakuan saya karena hilaf, dan saya juga nggak nyadar pas saya ngelakuin itu. Saya sempat baca istighfar. Disitulah saya kagak nyadar, Pak. Saya langsung pergi. Saya juga mohon maaf, Pak, atas kehilapan saya. Sudah tak ada guna penyesalan Aris, karena kini ia harus berurusan dengan hukum akibat ulahnya sendiri. Awalnya dia sakit hati memang membunuh. Namun pada saat dia membunuh itu, dia juga akhirnya muncul niat dia untuk mengambil barang-barang korban. Sehingga dia juga kita jerat dengan dengan pembunuhan, juga dengan pasal perampokan 338 dan 365. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Anak saya baik benar kalau sehari-hariannya, walaupun datang kerja, tahu lelah atau enggak langsung bantuin bapaknya nyuci, ngepel. Dia ngomong di status WA itu, udahlah kalau gini terus lebih baik kita bubar. Kata-kata bubar itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Maksud dan tujuan kamu untuk membunuh itu ngapain? Supaya si korban itu nggak memiliki laki selain saya, Pak. Nama saya, Pak. Untuk melengkapi berkas perkara penyidikan, Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat menggelar rekonstruksi peristiwa pembunuhan Rina Casrina yang jasadnya ditemukan di dalam gudang penyimpanan kayu Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat, Minggu 1 Juli 2018 lalu. Rekonstruksi ini diperankan langsung oleh Aris alias Bin Hasan, sang pembunuh. Bermula saat Aris dan kekasihnya Rina Casrina datang ke gudang penyimpanan kayu dengan menggunakan sepeda motor. Keduanya kemudian terlibat cekcok mulut, dan Aris membawa Rina ke dalam gudang. Di dalam gudang, Aris sempat meminta maaf kepada Rina, namun Rina tetap tidak mau memaafkannya. Sampai akhirnya Aris mencekik
dan menginjak leher Rina hingga tewas. Oleh Aris, wajah Rina kemudian ditutupi dengan karpet. Setelah itu, Aris pun kabur dengan membawa barang berharga milik Rina Casrina. Untuk melengkapi berkas perkara, kami melaksanakan rekonstruksi di TKP. Yang pada saat pelaksanaan rekonstruksi semakin meyakinkan dari keterangan saksi dan alat bukti yang lain bahwa memang tersangka ini adalah pelaku tunggal untuk kasus pembunuhan ini. Ada yang menarik dalam kasus ini. Usai melakukan pembunuhan, Aris membuat pengakuan kepada keluarga korban melalui pesan singkat. Aris juga minta dikabari jika mayat Rina sudah ditemukan karena ia akan bunuh diri. Inilah tempat tinggal Rina Casrina dan keluarga yang berlokasi di Kepaduri Asam Raya, RT 6 RW 8, Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat. Kepada kami, Amin, orang tua Rina, mengaku sempat memperingatkan Rina agar jangan dituruti jika Aris mengajak untuk bertemu dengan orang tua atau keluarganya. Kalau mau diajak main sama laki harus ada yang ngawal gitu. Kalau adanya atau cewek gimana minta diantar ya Pak ya. Kalau sendirian kan saya sebagai orang tua was-was. Namanya belum resmi, apalagi belum ada ikatan apa-apa, cuman main-mainan doang ya. Saya gitu mainnya was-was. Memang saya nggak ngizinin kalau sendiri. Harus ada pengawalan. Sebelum ditemukan tewas, Rina pamit untuk pergi mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri, tak jauh dari rumahnya. Waktu malam Sabtu kan anak saya pamitnya mau ke ATM. Katanya, Pak, mau ke ATM dulu sebentar. Terus sampai jam tengah 9 tuh ya. Terus begitu jam 10 saya telepon nggak aktif tuh sampai itu. Terus sampai pagi lagi saya nyari kemana, terus sampai ke tempat kerjanya, ke AKR, terus sampai ke temennya di mana apakah ada anak saya, nggak ada. Terus sampai sore lagi saya itu udah panik bener, saya nyari itu kemana-mana sampai malam. Biasanya Pak ini kalau nginep tuh bilang sekitar jam 2 siang minggu ya, saya dapat kabar pelaku tuh nama adanya. Biasa ngabarin bahwa anak saya ada di sono, kata di Serengseng, di Kembangan, ditinggal sendiri, saat cekik katanya. Anak saya baik benar kalau sehari-hariannya, walaupun datang kerja, dia nggak tahu lelah atau nggak, langsung bantuin bapaknya, nyuci, ngepel. Kalau mau berangkat ya biasa, kalau datang juga salam, kalau misalnya itu juga salim sama orang tua. Alhamdulillah kalau anak saya itu kayaknya anak soleh benar, ngebakti benar-benar sama orang tua. Pokoknya yang bikin kenang-kenangan tuh udah 2 tahun ini dia ngejamin sama orang tua semua. Pakaiannya, apanya. Saya juga bikin, ya Allah, ya Robi. Benar-benar saya kehilangan sama anak sayang itu. Aris alias Bin Hasan sudah terbakar api cinta. Sepertinya ia tak rela melepas Rina Casrina kepada lelaki lain. Sampai akhirnya Rina dihabisi dan terkubur bersama cerita cintanya.